Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang berjudul Injil Kerajaan Allah, bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kita telah bahas tentang bagaimana Allah adalah satu-satunya Allah. Dia adalah pencipta dan dia menciptakan manusia di bumi ini, yaitu Adam dan Hawa. Sebenarnya Allah dan manusia hidup bergaul satu dengan yang lain dalam komunikasi yang begitu indah seperti bapa dengan anak. Tetapi hubungan ini hilang karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sejak saat itu dunia ini penuh dengan kekerasan, sakit penyakit, kematian, perkabungan sampai sekarang. Tetapi lewat kematian Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya kita bisa bergaul dengan Allah sama seperti Adam dulu hidup bergaul dengan Allah. Walaupun mungkin tidak melihat wajah langsung, tetapi dalam hati dan kasih kita bisa hidup bergaul dengan Allah sedemikian rupa. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apakah engkau sudah menerima Tuhan Yesus? Sudah benar-benar percaya apa yang dilakukannya dalam hidupmu? Yaitu dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, tidak berdosa, tapi karena dosa-dosa kita diberikan kepadanya, dia dihukum menggantikan kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah oleh karena pengorbanannya. Dan kita tidak usah berada dalam hukuman lagi, tetapi dalam damai sejahtera Allah. Kalau engkau belum menerima Tuhan Yesus, sekarang datang kepada Yesus, percayalah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untukmu dalam hidupmu. Kita akan lanjutkan. Apa sebenarnya tujuan Allah ketika kita setelah diampuni dosa-dosa kita telah menerima Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah? Selanjutnya untuk apa? Kita harus tahu rencana Allah dalam hidup kita. Kita harus tahu pikiran Allah. Bagaimana mungkin kita bisa tahu pikiran dan rencana Allah? Kita bisa melihatnya dalam firman Tuhan. Di pertemuan di dalam video berikut sebelumnya saya sudah sampaikan, rencana Allah yang semula adalah untuk membangun kerajaannya di bumi ini. Kalau kita baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 kitab. Kalau kita perhatikan dengan baik, kita bisa melihat bahwa rencana Allah diceritakan di dalamnya. Maka kita perlu baca Alkitab supaya kita bisa mengerti rencana Allah dalam hidup kita, dan hidup kita tidak menjadi liar. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, sebenarnya keseluruhan isinya sama, adalah bahwa Allah ingin membangun kerajaannya melalui Yesus Kristus. Karena Adam tadi sudah gagal. Melalui Yesus Kristus Allah mau membangun kerajaannya. Karena dari semula Allah telah menentukan sebenarnya bahwa rencananya adalah manusia itu berkuasa di bumi dan atas seluruh ciptaan Tuhan. Saya mau buka sedikit, nanti saudara bisa lihat kembali di dalam kitab-kitab yang lain. Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa dia akan membangkitkan dari keturunan Daud seorang yang akan memerintah dan kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya. Dari 1 Tawarik 17 ayat 12, kita boleh ambil Alkitab kita. 1 Tawarik 17 ayat 12. Dari ayat 11 saja kita baca. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu. Ini Allah berbicara kepada Daud, Raja Israel. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyang, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku.
Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan di dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, ayat 11 dikatakan, aku akan mengokohkan kerajaannya. Bukan kerajaan Daud, tapi kerajaannya. Mungkin kita berpikir ini bercerita tentang Salomo. Tidak, karena Salomo mati dan kerajaannya tidak kokoh. Selanjutnya setelah Salomo, kerajaannya terbagi. Ya. Ayat ke-12 kita lihat di sana. Ayat ke-14 lihat di sana. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang satu kerajaan yang dibangun Allah, ya, dan diberikan kepada seseorang, dan tahtanya kokoh untuk selama-lamanya. Ini bercerita tentang Yesus. Jadi Allah di sini sudah berencana untuk membangun suatu kerajaan, yaitu kerajaan Allah melalui Yesus Kristus. Makanya waktu Yesus datang, dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau waktu Yesus saja datang 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah sudah dekat. Apalagi sekarang, kerajaan Allah sudah lebih dekat pada kita sekarang. Sudah layak sekali kita bertobat dibandingkan mereka yang dahulu. Itu tentang janji Tuhan kepada Daud, bahwa Allah akan membangun kerajaannya. Kita buka lagi dari kitab Daniel. Kita mau lihat bahwa seluruh Alkitab ini bercerita tentang rencana Allah untuk membangun kerajaannya. Jadi kalau kita membangun kerajaan kita sendiri, kita sedang bertentangan dengan Allah. Gereja-gereja yang membangun kerajaannya sendiri, mau membesarkan nama mereka sendiri, mereka sedang menentang Allah. Gereja yang tidak membesarkan kerajaan Allah, ya lama-lama pasti akan semakin pudar, semakin habis dengan sendirinya. Allah itu Allah yang cemburu. Dari Daniel pasal 2 ayat yang ke-44 dikatakan firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Lihat, Allah semesta langit mendirikan satu kerajaan. Seperti apa hebatnya kerajaan yang didirikan Allah? Saya percaya sangat luar biasa, penuh dengan damai sejahtera. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat lagi di sini. Allah semesta langit, Allah kita, mendirikan kerajaan Allah, mendirikan kerajaannya, dan kerajaan itu meremukkan segala kerajaan lain. Sudah seharusnya kita bangga kalau kita menerima Tuhan Yesus. Inilah yang disediakan Allah bagi kita, yaitu satu kerajaan yang bukan dibangun manusia, yang bukan dibangun oleh tangan manusia, tetapi dibangun oleh Allah sendiri. Apakah saudara tidak excited dengan apa yang disediakan Allah bagi saudara dan saya? Kalau kamu tahu dan mengerti rencana Allah ini, seharusnya kita mau sehati sepikir dengan Tuhan. Ambil rencana Allah yang dalam hidupmu, membangun kerajaan Allah. Selanjutnya kita mau lihat firman Tuhan dari Kolose. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, saudara dibersihkan dengan darah oleh Tuhan Yesus, menjadi orang yang kudus, bukan dengan kekudusanmu, tetapi kekudusan yang dianugerahkan Allah dengan pengampunannya,
Jadi tidak ada seorang pun bisa memegahkan diri. Ketika engkau menerima kekudusan Allah itu, engkau dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan Yesus Kristus atau kerajaan Allah. Nah, kalau kita sudah menerima ini, kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kalau saudara tinggal di negara Malaysia, saudara harus ikut peraturan Malaysia. Kalau saudara tinggal di Indonesia, harus ikut hukum Indonesia. Sekarang saudara secara rohani menerima Tuhan Yesus, saudara harus ikut hukum yang berada dalam kerajaan Allah. Harus ikut perintah-perintahnya. Tetapi perintahnya itu ringan. Karena apa? Karena anak Allah telah mati bagi kita, sehingga kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dibawa kepada kerajaan anak yang terkasih. Demikian juga ketika kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, dan ketika mereka menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan dari kegelapan, mereka juga dipindahkan kepada kerajaan Allah. Inilah yang namanya perluasan kerajaan Allah. Jadi tujuan hidup saudara adalah untuk memperluas kerajaan Allah. Kalau Yesus datang di dunia ini, dia tidak mendirikan kerajaannya, tapi dia tidak mendirikan kerajaan secara fisik duniawi, tidak. Dia mendirikan kerajaan Bapaknya, kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan dia menyerahkan dirinya, hidup dalam rencana Allah, taat dan tunduk kepada Allah, mati di kayu salib, menyangkal diri, hidup dalam kerendahan hati, mengampuni dosa kita. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kerajaannya. Hidup kita juga harus demikian. Kita hidup menyangkal diri, bukan mengikuti keinginan daging. Karena manusia jasmani ini ingin dirinya sendiri disanjung, ingin membangun kerajaannya sendiri, ingin dia punya nama besar, ingin dia diakui dan dikagumi orang, ingin gerejanya paling diakui orang, paling dipuji, paling hebat. Kita datang ke sini, kita ada di dunia ini. Saudara dan saya harus tahu, kita adalah duta kerajaan sorga. Makanya kita ada di dunia ini. Coba kita lihat lagi dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita, Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kalau saudara tahu kewargaan saudara dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus adalah kewargaan sorga, maka sebenarnya kita di dunia ini adalah duta besar atau duta-duta kerajaan sorga di dunia ini, yang ditempatkan di Indonesia, yang ditempatkan di kota-kotamu, yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan tempat kau bekerja, yang ditempatkan di tempat kuliahmu, yang ditempatkan di tempat pekerjaanmu. Jadi engkau harus tahu sebenarnya dimanapun engkau berada, posisikan dirimu sebagai warga kerajaan sorga. Engkau ada di sana bukan kebetulan, tapi sebagai duta Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang yang ada di sana, untuk memperluas kerajaan Allah di tempat engkau ditempatkan oleh Tuhan. Inilah tujuan Tuhan, adalah untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Sesudah itu nggak langsung mati kita, tapi kita masih hidup. Apa guna kita hidup? Untuk menjadi duta Allah, duta kerajaan, duta Yesus Kristus, memperluas kerajaannya di bumi. Di mana? Di tempat engkau ditempatkan Allah, di gerejamu, di lingkunganmu, di kuliahmu, di tempat bekerjamu. Ya, saudara dan saya harus tahu tentang kerajaan Allah ini. Bagaimana sebenarnya kerajaan yang disediakan Allah? Saudara, kalau kita lihat bagaimana keadaan dunia ini, sama sekali sebenarnya tidak ada harapan atas dunia ini. Bagaimanapun manusia berusaha mempertahankan kelestarian alam, tapi Alkitab mengatakan dunia ini akan semakin rusak. Bencana alam akan semakin banyak, kelaparan di mana-mana. Firman Tuhan sudah menubuatkan, meramalkannya sejak dari dulu.
Dan firman Tuhan pasti terjadi. Tidak akan ada ceritanya dunia ini akan semakin baik. Satu-satunya harapan dunia semakin baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ketika dia datang sebagai Raja. Itu satu-satunya harapan. Jadi kalau saudara ingin menyelamatkan dunia, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya mau buka dulu di dalam Wahyu. Bagaimana sebenarnya kerajaan yang disediakan oleh Allah dalam hidup kita. Wahyu 21 ayat 1, saya mulai baca dari ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Inilah yang dibangun oleh Tuhan, langit dan bumi yang baru. Dan dikatakan firman Tuhan, Yerusalem sorgawi turun ke bumi. Dan satu hal yang menarik, dikatakan, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dari sini bisa kita lihat kerinduan besar Allah untuk tinggal di tengah-tengah manusia. Dari sini bisa kita lihat gairah besar Tuhan Allah untuk hidup bersama dengan kita. Firman Tuhan mencatatnya dari dulu sampai kitab Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Ada banyak orang-orang dicatat, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu tidak mengherankan. Bahkan Tuhan katakan, jikalau kamu mencari aku dan menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberi diriku kamu temukan. Karena apa? Bukan karena kehebatan kita, tetapi inilah gairah terbesar Tuhan untuk supaya ia tinggal di tengah-tengah kita. Dikatakan tadi, Yerusalem sorgawi turun dari sorga ke langit dan bumi yang baru. Saya percaya ini adalah satu kalimat yang begitu indah. Saya senang sekali baca ini. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Saya sangat bergairah dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Ayat keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. No tears. Tidak ada air mata. Dunia ini penuh air mata. Penuh perkabungan. Tidak bisa tidak. Anak kehilangan orang tua kehilangan anak. Suami kehilangan istri, istri kehilangan suami. Dan lain-lain. Dan ini tidak akan pernah habis. Sampai kerajaan sorga ini digenapi di bumi yang baru dan langit yang baru. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, tidakkah saudara bergairah untuk apa yang disediakan Tuhan ini? Jangan kau mengasihi dunia ini. Tidakkah engkau mengerti apa yang disediakan Allah? Dia sedang membangun ini untuk engkau dan saya, anak-anak yang dikasihinya. Di sini bukan tempat kita. Kita seperti merantau saja di dunia ini. Hanya beberapa tahun merantau, nanti akan pulang ke rumah. Dan ketika Yesus datang, kerajaannya akan dinyatakan. Dia menjadi raja. Kalau saudara dengan sepenuh hati mengikut Tuhan Yesus, kemana saja dia pergi, saudara akan ikut memerintah bersama dia di dalam kerajaannya. Ayat 5. Lihatlah, aku menjadikan sesuatu yang baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Inilah sebenarnya yang disediakan Tuhan bagi engkau dan saya. Kita menceritakan Tuhan Yesus, Sang Raja atas kerajaan sorga. Kita memberitakan kerajaan sorga dalam hidup kita.
Tingkah laku kita harus seperti kerajaan sorga. Perkataan kita harus seperti kerajaan sorga, anak-anak kerajaan. Saudara, kalau namanya anak kerajaan itu, perkataannya itu berkualitas sekali. Penuh dengan makna, tidak sembrono. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan. Ini menjadi pikiran Tuhan. Ini menjadi rencana Tuhan. Kalau saudara mempunyai rencana yang lain, ingin membangun kerajaan keluarga di dunia ini, bukan membangun kerajaan sorga, saudara sedang bersaing dengan Tuhan. Kalau pelayanan kita membangun kerajaan kita, membesarkan nama kita, atau membesarkan nama denominasi, saudara sedang bersaing dengan Tuhan. Mari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun saudara beribadah, apapun denominasi saudara, apapun bentuk pelayanan saudara, pastikan hidupmu itu membangun kerajaan Allah, membawa orang-orang dari kegelapan kepada kerajaan Yesus Kristus, kerajaan Allah. Ketika engkau hidup untuk membangun kerajaan Allah, ada kuasa dalam hidupmu. Seperti Yesus ada di dunia ini, dia penuh dengan kuasa. Karena apa? Dia memberitakan kerajaan Allah. Inilah yang harus diberitakan di gereja, di pelayananmu. Dan bagaimana prinsip kerajaan itu? Kita bisa bahas berikutnya, dan kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Ketika Yesus datang di dunia ini, dia mempraktekkan bagaimana sebenarnya hidup kerajaan itu. Dia mengkhotbahkan prinsip-prinsip kerajaan itu. Dia hidup sebagai anak kerajaan itu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menunjukkan inilah kerajaan sorga yang kuceritakan padamu. Tidak ada sakit penyakit. Dia membangkitkan orang mati. Walaupun sebenarnya orang mati itu, yang sudah bangkit itu kemudian mati lagi. Tetapi dia sedang menceritakan di dalam kerajaan sorga tidak ada kematian. Semuanya hidup. Tuhan Yesus sedang bercerita tentang kerajaan sorga. Dia mengusir roh-roh jahat. Karena apa? Dia datang sebagai wakil kerajaan Allah, sebagai raja. Dan dia mengatakan bahwa kerajaan Allah lebih berkuasa daripada kerajaan kegelapan. Itulah dia, makanya dia mengusir roh jahat. Bukan menunjukkan kita melakukan itu, bukan menunjukkan kehebatan kita sebagai hamba Tuhan. Tidak. Kita sedang menunjukkan inilah kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa, tidak ada sakit penyakit, dan lebih berotoritas, lebih berkuasa, lebih dominan dari kegelapan. Saudara kasih, mari kita semua hidup dalam kerajaan Allah. Arahkan hatimu membangun kerajaan Allah. Besarkan nama Tuhan dalam hidupmu. Ceritakan Yesus kepada orang sekelilingmu. Dengan engkau menceritakan Yesus, engkau telah menjadi duta kerajaan sorga di lingkunganmu. Untuk itulah engkau dipanggil. Karena engkau telah dibeli, harganya lunas dibayar. Tidak ada tujuan yang lain hidup kita. Kau bisa saja menjadi insinyur, profesor, apapun pekerjaanmu, kau bisa saja pengusaha besar. Tapi pastikan tujuanmu adalah membangun kerajaan sorga. Ketika kita hidup untuk membangun kerajaan sorga, kita sudah hidup sama seperti Yesus hidup di dunia. Saya percaya kalau kita hidup seperti demikian, kuasa Tuhan akan semakin nyata secara kita pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam gereja. Dan orang-orang akan berkata, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, mari kita semua ubah hati dan pikiran kita. Kita terima rencana Allah ini dalam hidup kita, menjadi rencana kita. Pikiran Allah ini menjadi pikiran kita. Kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan, rencana kita kepada Tuhan. Kita serahkan. Kita hidup dalam rencana Allah untuk membangun kerajaannya. Maka itulah artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Begitulah artinya ketika kita menyerahkan pikiran rencana kita bagi Allah untuk membangun kerajaannya. Saudara kasih, jikalau selama ini engkau hanya hidup bagi diri sendiri, sebenarnya engkau belum mengerti pikiran Tuhan. Dan engkau telah menjadi Allah atas hidupmu sendiri. Engkau bersaing dengan Tuhan.
Padahal sesungguhnya kalau kau hidup dalam tujuan Allah, maka kau juga hidup dalam persediaan Allah. Kau hidup dalam kelimpahan Allah. Kau hidup dalam berkat-berkat Allah. Tidak ada kekurangan di sana. Dan kau akan melihat tangan Tuhan bekerja luar biasa dalam hidupmu. Setiap kata-katamu sangat berarti. Setiap doamu penuh dengan kuasa. Apa yang kau lakukan, Tuhan Yesus nyata dalam hidupmu. Karena bukan kamu lagi yang hidup, tetapi Yesus hidup melalui engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa untuk seluruh pendengar ini Tuhan, supaya setiap mereka yang mendengarkan firman ini, dibangkitkan roh mereka untuk menyerahkan pikiran dan rencana mereka, disangkal dan ditundukkan, dimatikan, dan menerima, merangkul, menaruh dalam hidup kami, dan berjalan di dalam hidup kami ini, dalam rencana dan pikiran Allah untuk membangun kerajaannya, bahwa kami adalah duta kerajaan sorga. Seperti Engkau berkata Tuhan, supaya kami merindukan kerajaan itu. Dan kami juga hari ini berkata, Bapa, datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup seluruh pendengar ini Tuhan. Nyatakan kerajaan-Mu, kemuliaan kerajaan itu, semarak kerajaan itu, kemurnian kekudusan kerajaan itu lewat setiap pendengar ini Tuhan. Supaya orang sekeliling mereka melihat kerajaan yang agung itu, kerajaan sorga. Dan lewat hidup kami orang mengenal Yesus Kristus. Dari perbuatan, perkataan, dan pikiran kami hidup sama seperti Tuhan Yesus. Sebab kami bukan milik kami, tapi Yesuslah pemilik kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.